liburan lu. Ya, berarti istilah traveling dong. Iya ngedrop banget hidup lu kayak hidup gua nggak bikin gua happy. Hidup gua lagi nggak happy lagi berantakan. Gua butuh healing. Menurut gue ketika gue udah bisa bercandain itu, orang bercandain gue dan gue udah tertawa, oh berarti gue udah nerima ya. Iya. Makanya kadang-kadang gue selalu bilang harus bisa ngetahuin diri sendiri. Jumpa lagi. Ngapain nyanyi? Kan tiba-tiba nyanyi. Gue ya, Aduh, kenapa tiba-tiba? Ya, ketemu lagi di. Gue gak mau potong yang tadi, biarin aja malah mikir. Iya, lucu itu. Ketemu lagi di Biar Baper, channel obrolan liar, banyak perspektif yang dapat disaksikan di YouTube maupun Spotify. Disimak, didengerin di Spotify. Tergantung channelnya lah. Tergantung suka-suka aja. Ya, tergantung channelnya. Ntar di TikTok mungkin ada juga. Iya, di TikTok, di mana? Instagram udah ada, di Twitter ada, Facebook kami nggak bikin, males. Iya. Friendster udah mati. Tanya Friendster. MySpace sudah. Wah, MySpace. Ketahuan banget umurnya nih. Friendster lagi. Ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang konsep healing. Nah, ini healing nih lucu nih menurut gue nih. Karena healing tuh kan kalau gue nangkepnya menyembuhkan diri gitu. Tapi healing ini menjadi kata yang populer sekarang. Dulu kayaknya nggak ada tuh yang gue healing dulu nih. Ya. Gitu. Atau sini mana lagi healing dia. Nggak ada tuh. Dan ya ini kan konsep bahasa Inggris ya. Heal kan menyembuhkan gitu. Berarti kalau heal harusnya kan lagi di rumah sakit nih orang kayaknya gitu. Iya dong. Lagi healing nih gitu. Tapi itu konsepnya berbeda. Healing tuh kayaknya kalau yang gue tangkep itu adalah keluar dari rutinitas sehari-hari untuk kemudian mencari penyegaran. Nah, gue kok nangkapnya refreshing ya. Sebenarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, udahlah anak muda cek gue tua. Lu emang paling tua. Life begin at 40 gitu. Menggunakan istilah healing itu sekarang jadi wajar. Ya udah nggak apa-apa. Gue sih terserah aja. Tapi healingnya kan kemudian mereka keluar dari rutinitas untuk mencari penyegaran. Untuk kemudian bisa kembali ke rutinitas lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan kabur. Beda ya. Kalau kabur kan benar-benar rutinitas break gue keluar nggak mau lagi gue lakukan. Nggak. Healing itu hanya pengen menepi dulu gitu, kira-kira gitu. Baru istilahnya rest area lah. Asik. Kalau gue tangkapnya ya, kalau salah tolong di komen aja. Cuma harusnya sih nggak salah lah, sederhana lah itu ya. Itu untuk kemudian kembali ke rutinitas sehari-hari. Nah, yang menarik adalah kita melakukan healing ya. Healing ya. Healing nih. I heal you. Kayak di RPG. Ini healing buat gua nih. Asik. Healing yang bikin sakit punggung. Gak healing dong, ortopedi yang paling. Tolong kru cari bangku yang ada senderannya. Apa? Gue jadi ingat kursinya di Friends. Senderannya bisa rebahan lagi. Oh iya. Apa namanya? Lazy boy. Ada ini apa namanya? Lazy boy istilahnya. Gue lupa istilah recycling. Recycle apa? Reclining. Ya gitu kan enak banget tuh. Kita harus punya begitu kayaknya. Tapi nggak muat. Muat ke cari ruang lebih gede. Iya. Nanti ya tahun depan kami punya studio. Amin. Gitu. Kenapa enggak? Amin. Oke, healing. Kenapa jadi amin? Healing. Iya, healing. Healing nggak kita? Wah, healing lah. Lu pernah melakukan kegiatan healing gak, Di? Healing yang dimaksud kalau kayak tadi Masuk rumah sakit. itu lebih ke bed rest kali. Lebih ke bed rest kalau kayak gitu. Gue potong dulu. Gue 2 kali masuk rumah sakit demam berdarah. Seminggu. Lu belum pernah sih. Di situ gue tahu demam berdarah itu akan jadi apa sih istilah itu, mencapai apa puncaknya itu apa ya istilah? Peaknya. Bukan peak tapi kalau istilah sakit. Summit. The top of. Kita cuman apa? Maksudnya kemana cuma di bahasa Inggrisin. Ini lama-lama di gimmick kita. Enggak apa-apa. Sampai puncak. Bukan. Apa ya? Bahasa penyakit apa ya? Pantai Kapuk. Nah, yang paling ininya gitu. Itu di hari ke-5, ke-7, ke-9.
Jadi mana puncaknya? Oke, jadi lu akan ngalamin itu gitu. Oh. Ngalamin demam yang tinggi sekali di hari kelima, nanti turun hari ke-6, 7 lagi gitu. Gue baru tahu itu. Jadi kalau sampai hari ke-9 dan seterusnya masih terus meninggi, nah itu yang kemungkinannya agak gawat. Itu sih ceritanya. Oke, kalau healing yang tapi luruskan, healing yang dimaksud oleh di zaman sekarang adalah Refreshing sih kalau gue bilangnya. mental well state gitu. Apa sih sebenarnya? Gue masih belum ngerti sih gue sebenarnya. Coba bahasa Indonesia gimana? Kesejahteraan mental. Mungkin bukan kesejahteraan mental ini kompleks. Iya. Apa ya, kalau gue mengartikan sesederhana refreshing. Iya, tapi gue sebenarnya kalau banyak lah beberapa kali nongkrong sama yang masih muda-muda. Yang menggunakan istilah healing. Mungkin istilah kayak contoh, gue mau ke Bali, gue mau healing. Kenapa? Ya gue stres di kerjaan atau apa, putus sama pacar. Berarti bisa masuk dong arti kata refreshing. Iya. Nah, habis itu mereka habis balik dari Bali, mereka balik, gue tanya lah, gimana Bali? Udah fresh dong lo? Enggak. Terus ngapain? Healing lu gak berhasil dong gitu. Ya. Nah itu yang makanya gue bilang masih penasaran gue tentang konsep healing ini secara general sih, gitu. Iya, susah juga sih yang mengartikannya karena mungkin juga bahkan itu tadi kalau gue bodoh-bodohnya bicara arti katanya udah salah menurut gue. Iya. Karena lu kalau healing ke rumah sakit, ke dokter gitu menurut gue ya. Heal yang benar gitu. Makanya refreshing kalau gue ya udah refreshing aja. Iya. Apa misalnya JJS anjir tua banget tuh. Tapi kan refreshing itu misalnya lu jenuh, lu refreshing. Ini kan biasanya konteksnya adalah liburan. Lu Ya, berarti istilah traveling dong. Iya, ngedrop banget hidup lu kayak hidup gua nggak bikin gua happy. Hidup gua lagi nggak happy lagi berantakan. Gua butuh healing gitu. Dengan harapan lu balik dari situ lu lebih fresh atau kembali ke kondisi yang ideal, gitu. Kondisi yang ideal. Itu yang gue tangkep iya. kayaknya yang gue tangkep karena dari beberapa sampel yang gue penelitian. Gila. nggak kita gue nggak sampai, cuma banyak yang gue perhatiin oke. Ya. Seperti itu ya healing yang dimaksud. Berarti menurut lu konteks yang lu tangkap adalah bukan sekedar refreshing. Iya. Apa? Maksudnya kalau bisa mengembalikan energi. Iya, mengembalikan energi kayak biar gue melakukan ini, gue balik dari setelah gue melakukan hal ini, gue akan lebih baik, gue akan baik-baik, entah lebih baik atau baik-baik saja atau balik seperti gue yang ideal lah gitu. Ya. Ya, konsepnya istirahat tidur sih itu kayak gitu ya. Iya. Itu ngantuk. Kalau yang paling benar rebahan. Udah paling benar tuh rebahan. Iya, makanya kalau healing gue nangkapnya kayak gitu. Kalau itu yang dimaksud ya misalnya apa ya? Hati gitu ya. Putus cinta atau apa. Gue kadang-kadang gak merasa kayak gitu. Kadang-kadang gue nongkrong sama temen-temen gue, itu healing buat gue. Gue gak perlu pergi jauh-jauh gitu. Berarti lu pun sebenarnya nggak menganggap bahwa harus ada masalah dulu baru healing. Ini kalau pengertian healingnya kalau kegiatan healingnya adalah nongkrong. Iya. Berarti kapanpun gue merasa gue perlu menyegarkan diri, gue nongkrong. Iya. Oke. Bercerita, sharing cerita lo. Jangan sampai salah cerita. Aduh. Jadi bahan cengan. Harus healing lagi. Tadinya mau healing, salah cerita. Jadi masalah baru, healing lagi. Waduh. Ide bagus. Kalau healing lu ke Bali mahal kayaknya tuh. Iya. Balik Bali coy. Iya. Berat. Itu kalau gue ya yang gue nangkap dari yang zaman sekarang. Tapi apa biasanya yang membuat lu merasa harus healing? Konversi Gue lu tadi gak kan? pernah sih. Lu nggak merasa nggak ada kebutuhan untuk saat ini harus healing gitu? Nggak ada pernah gue. Nggak pernah gue. Kita sama di situ. Bukan. Berarti kalian nggak pernah stres mantap? Enggak, maksudnya kalau stres gimana ya? Maksudnya untuk kebutuhan healing sih nggak sampai segitunya. Mungkin kita iya gue ngerti maksud lu ya. Nggak sampai kebutuhan healingnya nggak sampai kayak gue mesti pergi kemana untuk menyegarkan diri atau tidak memberikan waktu khusus untuk melakukan healing. Ya kan, jadi kesana healing kan jadi kayak kerjaan kan? Iya. Bukan jadi target, menyempatkan waktu khusus, menyediakan budget khusus. Iya. Kok jadi planning ya? Iya. Soalnya kalau misalnya healingnya tipenya mesti kayak gitu, ulang healing rekening hilang. Ulang healing, rekening hilang. Oh mantap. Ya. Iya. Harus healing lagi. Stres lagi kan akhirnya. Stres lagi. Healing lagi. Iya. Gue setuju. Kalau gue malah tadi sesederhana refreshing. Gue mengertinya atau memahaminya adalah konsep gue telah melakukan rutinitas, gue refreshing.
Contoh paling gampang ngedit video ini. Misalnya gitu. Oh iya, bukan. Kalau lu sudah 7 kali ngelihatnya, butek di. Butek tuh dalam arti lu nggak punya lagi sesuatu gitu. Kalau lu terlalu terbiasa melihat sesuatu, editing ya. Ini editing video yang gue alamin ya. Gue nggak tahu editor lain gitu. Melihat, lama-lama lu nggak ngeliat kesalahan. Nah, contoh nih, gue render, gue jadilah filenya yang siap diupload. Gue tinggal nih mandi, gue tinggal makan, gue tinggal tidur, bahkan gue liat lagi esoknya ada yang salah gitu. Jadi kesalahan kecilnya jadi gak kelihatan tuh gara-gara udah terlalu lelah. Kalau gue menangkap refreshing fungsinya untuk mengeluarkan gue dari rutinitas supaya kondisi gue tetap prima melakukan rutinitas itu. Rutinitas ini nggak harus dalam jangka waktu pendek ya. Misalnya rutinitas bekerja juga rutinitas. Gue selalu merasa misalnya setelah jangka waktu tertentu bekerja di kantor, kayaknya gue perlu nih ambil cuti. Bahkan hanya sekedar leyeh-leyeh. Betul yang lu bilang, gue nggak mau juga mengkonsepkan khusus misalnya kemana. Itu jadi traveling. Kalau traveling, gue punya planning. Gue adalah orang yang akan lelah setelah melakukan traveling. Kenapa? Karena hobi motret gue masuk. Jadi akan lelah dengan jadwal. Pasti gue akan searching dulu. Itu udah bukan healing kan? Bukan. Udah activity gitu. Iya. Jadi kalau healing tadi itu tadi gue sama si konsep maksudnya tidak menyediakan waktu khusus untuk healing, refreshing lah, sorry, gue langsung ganti aja lah refreshing gitu supaya jangan guanya sendiri keliru refreshing, tapi gue akan memberikan waktu setelah jangka waktu tertentu untuk memang merefresh gitu. Contoh paling gampang, gue akan hajar serial misalnya sampai tamat 1 sampai 16 serial Korea gitu. Itu buat gue bahkan sudah mengeluarkan gue dari rutinitas yang tiap hari gue kerja misalnya gitu terus pulang nonton drakor 1 atau 2 atau nonton apa 1 atau 2, ini gue babat tuh seharian. Itu sudah berbeda tuh hari itu buat gue. Karena seharian cuma tiduran. Iya. Cuma tiduran ini klik next setelah selesai. Makan, mandi, klik next gitu. Itu sudah berbeda tuh. Besok saat gue ketemu besok harus bekerja apa, misalnya harus nongkrong atau apa. Bahkan nongkrong pun kadang bisa jadi rutinitas buat gue. Itu yang gue hindarin gitu kan. Begitu itu ketemu besoknya, hari kemarin di mana gue menonton serial-serial itu kan jadi hari yang berbeda. Nah udah selesai itu. Perkara bisa juga sih memang misalnya tiba-tiba misalnya kita bertiga cabut yuk kemana, ke Anyar misalnya gitu. Ya bisa saja. Jadi gue tidak membatasi konteksnya harus seperti apa, sama lah kita tadi kan. Tapi keluar dari rutinitasnya aja gitu. Bahkan gue pernah ada di zaman gue motret hampir tiap minggu. Lebih capek lagi sih itu ya. Macam-macam memang, bisa landscape, bisa model, bisa food fotografi. Ada juga butuh refreshing juga gitu. Tinggalin dulu nih semua perawatan kamera dan lain-lain. Gue ngerjain hal lain gitu bisa. Iya sih. Gitu. Iya. Kalau healing yang lo tahu di sekarang yang digunakan tuh apa di? Maksudnya? Tadi yang lo tangkap lah gitu. Yang lo tangkap dari kalau gue kan menangkapnya yang apa ya? Gue ngeliatnya sampel. Jarang gue menemukan yang seumuran gue ngomongin tentang healing. Itu karena tuh. konsep itu gak dikenal Hen. Iya sama yang seumuran kita. Makanya gue bilang itu yang gue makanya gue sampling gue adalah semua yang jauh umurnya beda beberapa tahun di bawah gue. Gitu. Beda berapa? 10, 15? Oh 10 aja 34 masa umurnya 10? Ya 10 lah. tahun. Ya 10 tahun. 10 tahun nih. Ya 10 tahun 10 10 9 8 7 dari situ lah. Masih umur 20-an lah. Iya sih. Beberapa teman kantor gue juga pada gimana ya? Ya nih mesti jangan sebut teman-teman kantor. Untuk teman-teman kantornya Ardi. Ya nggak apa-apa. Mereka juga kayak iya nih gue bebas-bebas aja. Mereka mau healing juga boleh. Mereka mau healing, mau traveling, mau juga terserah. Iya bebas saya. Gue pengen healing nih ke Bali gini. Iya. Maksudnya kenapa spesifik Bali? Iya. Gue karena spesifiknya traveling. Kok ketukar ya healing dan traveling kenapa jadi sama nih? Iya. Traveling aja kalau menurut gue ya. Maksud gue penggunaan katanya juga nggak tahu sih. Gue tipikal yang suka mengkoreksi diri sendiri kan. Kayak traveling deh maksudnya gitu, nggak apa-apa gitu. Ya ada juga kayak gue mau ke Bandung nih mau healing bla 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 bla. Ya intinya sih keluar dari kepenatan Jakarta mungkin ya. Asik. Kepenatan Jakarta gitu kan yang tiap hari macet, tiap hari bolak-balik kantor. Mungkin keluar dari itu. Kalau yang gue tangkap gitu. Kalau gue kan kayak ya gue sih di rumah santai-santai ya, menurut gue juga udah enak gitu. Karena konsep kalau kita rata-rata kan kerja Senin Jumat ya. Bukan konsep Sabtu Minggu sendiri sudah membedakan gitu ya. Iya. Ya udah lu ngelakuin apa gitu.
Sabtu Minggu. Kalau healing saya kayak yang kebanyakan yang gue ceritain itu kebanyakan yang kayak putus cinta atau apalah ya, beberapa ya. Nah kalau gue kadang-kadang healing itu beda-beda kali ya. Kalau lu jenuh kerjaan lu bilang refreshing. Kalau lu putus cinta menurut gue ya mungkin harapannya gue ke Bali, abis itu gue balik dari Bali gue udah happy lagi. Padahal itu nggak berlaku. Kalau lu putus cinta adalah lu biarkan waktu yang menjawab, biarkan kapan lu siap healing, ya kan? Omongin, tangisin, ketawain, itu tuh proses gue itu ya kan? Mungkin kalau mereka ke Bali gitu kan, udah kayak Eat Pray Love kan? Bisa meditasi. Mungkin bayangannya kayak gitu kan? Iya, kalau gue di healing adalah misalnya ada kejadian gue melakukan kebodohan gitu di kerjaan. Biasanya gue curhat, ya kan? Nggak ada tak bagian ditangisi. Tapi gue ngetawain diri gue. Kenapa? Karena gue berasa bahwa ketika lu udah ngetawain itu, lu udah nerima tuh. Iya. Udah ada acceptance sebenarnya. Iya, masalahnya sudah bisa ditertawakan tuh adalah sudah bisa selesai sebenarnya masalahnya. Iya, lu udah bisa ngetawakan sendiri. Nah, menurut gue itu udah tahap yang kalau ya seven step of grief ya, apa tuh? Grief. Terakhir kan acceptance. Nah, menurut gue ketika gue udah bisa bercandain itu, orang bercandain gue, dan gue udah tertawa, oh berarti gue udah nerima ya. Iya. Makanya kadang-kadang gue selalu bilang harus bisa ngetawain diri sendiri, harus bisa. Iya. Harus bisa. Kalau enggak, sebenarnya berarti masih ada yang tersisa tuh kalau lu kayak sebel banget gitu kalau dibahas gitu. Harus bisa. Berarti konteks healing ini apa sebenarnya maksud gue untuk bisa nggak berlaku tapi sebenarnya untuk generasi kita nggak terlalu gimana sih. Iya, gue aja jarang gue ngomongin liburan. Gara-gara ngebahas tadi lu ngebahas kayak iya gue refreshing, gue merencanakan liburan. Kayaknya gue nggak pernah ngerencanain liburan kecuali gue diajak. Tapi kan lu terakhir ke Bali. Ke Bali bukan gue ngerencanain. Oh iya, lu diajak juga gue ya. diajak juga. Iya, gue jarang tuh ngerencanain liburan gue. Yang lu nggak jadi ke itu ya kemarin lu cerita Bangkok. Iya, outing kantor tuh. Outing kantor. Tapi Itu pun outing kantor. bukan setengah kerja. Kalau di panitia kayak gue sering outing kantor panitia jadi kerja. Iya. Jadi gue jarang mau planning liburan. Jarang gue. Pasti diajak. Gue terakhir kemana ya? Planningin Bangkok. Enggak. Thailand, Pattaya ya. Tahun berapa itu? 2000. Sebelum pandemi dong. Sebelum pandemi itu 2017 udah. Gue pandemi masih traveling ke Bali. Si motret gue. Pas banget momennya Bali kosong. Wah enak banget. Iya, lu ngerencanain kan? Gue ngerencanain. Itu lu emang pengen ke Bali, experience Bali atau lu pengen motret? Gue sudah itu kali kelima gue ke Bali yang 2021 ya berarti. Kali kelima ke Bali, gue memang sudah merencanakan kalau harus ke Bali lagi adalah pasti memotret gitu. Karena daerahnya sudah cukup gue kenali ya gitu. Artinya maksudnya udah familiar lah daerah mana seminyak apa itu udah familiar gitu. Nah, harus memotret. Yang gue incer tanpa target memotret adalah Nusa Penida. Gue belum pernah kesana. Jadi gue kesana pengen lihat ya bahwa dapat foto oke, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada ekspektasi. Tapi gue pengen traveling karena menurut gue Bali cukup kecil untuk bisa lu jelajahi. Jadi istilahnya kan kalau sudah menjelajahi Bali sudah gitu. Itu istilah gue gitu. Tapi gue kan tertarik juga yang kemarin gue selalu tanya lu ke Sumba kan gitu. Nah, itu juga kayaknya harus ke Sumba nih gitu. Kalau traveling ya gitu. Ya. Lu waktu itu nggak ada rencana melukat tuh di sana? Wah, melukat enggak sih. Mahal, ada yang mahal juga kan melukat. Lu bayar nggak salah melukatnya sih? Iya, dan kalau melukat nggak tahu ya gue. Kalau melukat itu adalah bagian dari prosesi tertentu. Maksud gue, lu kan harus bisa menemukan tujuan dari prosesi itu nggak sih? Gitu. Iya. Jadi kalau lu sekedar hanya melakukannya kemudian foto posting di Instagram, wah, lumayan juga usaha lu ya gitu. Kalau gue sih gitu. Iya. Kecuali lu memang mau berharap ya gitu. Ada kan memang orang yang melakukannya untuk apa? Ada lah tujuan itu. Mungkin nggak sih Lon, orang yang melukat itu terlepas dari diposting atau apa, mau menjadi sugesti gitu. Boleh banget. Jadi sugesti. Bisa jadi. Boleh. Sugestinya itu yang kayak gue ngelakuin ini seharusnya semua lebih baik sehingga ya lu jadi sugesti gitu, pikiran lu yang berubah. Nah, gini deh, kalau melukat nih kita harus bahas dulu melukat, tadi jadi bingung. Meditasi deh, segampang itu aja. Meditasi deh. Ya. Gitu. Lu melakukan meditasi dapat nggak yang lu capek? Dapat, bagus. Gue tidak pernah melakukan meditasi. Belum tahu. Karena belum tahu. Mungkin kalau nanti gue udah paham fungsinya apa,
dan mulai tertarik, mungkin gue akan lakukan juga meditasi. Karena gue lihat juga beberapa orang menyarankan melakukan meditasi, oke gitu. Tapi gue kan adalah orang yang walaupun secara pelaksanaan agama gak kuat-kuat amat, tapi gue adalah orang yang selalu berdoa. Setiap pagi gue selalu berdoa kalau bangun. Itu mungkin saja konsepnya sama-sama meditasi, karena ya ayo kita bahas lebih jauh. Gue berbicara kepada Tuhan yang gue tidak pernah lihat, kan gitu ya konsep berdoa gitu. Tapi kan gue mempercayai dalam sepenuh hati, dan itu menimbulkan sugesti buat gue, Hen. Itu karena gue tahu entah kenapa konsepnya gini deh, segampang bahwa kenapa gue bilang malah jadi sugesti, konsepnya malah kalau gue tidak berdoa ada yang kurang. Itu aja. Bukan gue tidak berdoa lalu terjadi kesalahan, bukan. Tapi ada yang kurang kayaknya. Itu doang. Sama kayak lu berangkat kantor nggak mandi deh, kira-kira gitu malah. Sudah begitu buat diri gue. Jadi udah sesedikit apapun. Nah itu mungkin konsep meditasinya, atau kalau lebih jauh tadi melukat ya, tapi gue nggak mau bahas melukat karena gue juga nggak dalam melukat seperti apa. Meditasi. Jadi kalau tercapai tujuannya, silahkan banget gitu. Ada orang yang melakukannya misalnya dalam berolahraga. Oh ya, ada. Kalau dia nggak berolahraga, ada sesuatu yang salah. Bisa saja gitu. Ada yang harus main musik, ada yang banyak macam-macam kan. Ada yang harus apa gitu. Sebelum berangkat dia main gitar, nyanyi. Iya ada. Ada teman gua yang setiap pagi harus menyetel lagu-lagu yang bersemangat. Oh iya, supaya dia sama. bersemangat gitu. Sama. Oh gitu. Gua lagi mencoba cara itu sih. Karena gua juga. Buat gua musik membangkitkan perasaan tertentu. Iya. Apalagi lagu tertentu membangkitkan kenangan tertentu kan biasanya gitu. Tapi nuansa musik tertentu misalnya rock ya membuat lu semangat, atau lagu-lagu cinta membuat lu lebih atau lagu-lagu yang misalnya lagu-lagu berkaitan tema Indonesia tuh biasanya akan memang membangkitkan sedikit gitu. Nah, atau jazz membangkitkan gitu-gitulah. Nah, gue lagi mau mencoba sih malah itu. Seperti apa gitu. Karena ada teman gue yang gitu Jadi dia mau tidur dia setel musik apa gitu. Menemani dia tidur gitu. Bagus-bagus aja menurut gue sih, ya udah gitu. Kalau itu adalah bagian dari tanda kutip healing lu, lakukan saja. Kan gak merugikan orang gitu. Mungkin arahnya adalah kalau lu melakukan ini sehingga mindset lu berubah. Ya kan, kayak lu akan lebih berasa. Makanya gue bilang mungkin healing itu dengan gue, misalnya gue traveling ke Bali, gue traveling ke Bandung, gue traveling ke mana. Nih kayaknya gue abis ini gue akan lebih siap menghadapi hidup gue akan lebih prima gitu sebenarnya. Itu sih kali ya yang mungkin ya, pengen dicapai. Tapi apa nih? Tapi pengen denger nih. Gila, udah ada ekspektasi ya. Nggak jadi deh Sudah mulai beban. Ada ekspektasi. Tapi mendengar dikit-dikit healing juga jadi aneh kalau gue ya. Apa healing gitu. Iya. Kadang terganggu sih. Apa gitu, kenapa ya enggak sih, maksudnya healing buat gue konsep kata healing itu jadi konsep yang berat menurut gue gitu. Apalagi kalau udah digabungkan dengan kata gue mental health issue nih, ada isu masalah mental nih. Wow, Anda hebat sekali. Enggak, bukan. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, gue kayak, lu ke dokter aja dulu lah. Betul, kayak gitu. Kan Ke dokter dulu aja lah. Ke dokter dulu aja. Terus kalau misalnya mesti healing ya dokternya itu lah yang ngasih tahu healingnya seperti apa. Betul. Jangan tiba-tiba saya mesti jalan-jalan nih kayaknya untuk healing. Self-proclaim. Kan jadinya seru. Kalau gue masih di level gue mesti healing nih jalan-jalan. Kadang-kadang penggunaan bahasa healing yang salah menurut gue. Tidak pada tempatnya. Tapi kalau gue ada masalah mental nih, ada kok self-proclaim dokter belum, atau psikiater atau psikiatris psikolog atau psikiater gitu, untuk memastikan Anda punya beneran mental masalah supaya memang ya diobati, nggak apa-apa, bener-bener aja gitu. Mungkin stres yang berlebih, bahkan pengukuran stres pun kan baru populer berapa tahun belakangan ini kan. Dulu mana ada sih ngukur stres. Apalagi di zaman gitu nggak ada gitu, stres mana. Apalagi gue bertanya-tanya sih, misalnya lu masih di level anak sekolah. Gue juga ngalamin ya, bukan berarti gue bicara ini. Lu di level anak sekolah yang dalam kondisi gini, anak sekolah yang masih ditanggung oleh orang tua yang mampu untuk sekolah. Memang sih kelihatannya beban belajar anak sekarang jauh lebih berat kayaknya. Kayaknya, tapi gue juga nggak terlalu tahu pasti. Tapi kalau kemudian sampai belajar pun menimbulkan masalah, wah ada yang salah kayaknya gitu. Tapi mungkin nggak sih kan anak kayak mungkin SMP SMA juga belum bisa mengidentifikasi apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka stressful memang benar, tapi nggak bisa mengidentifikasi aja. Karena apanya? Gitu. Nah, gue setuju. Apakah mereka benar stres? Betul. Gitu. Gue setuju dulu sebenarnya di SMA gue juga punya peran guru BK.
Cuma kan nggak bimbingan konseling. Cuma kan ternyata nggak segampang itu BK ini kan. Jadinya malah bimbingan perilaku yang terjadi ya, yang gue alamin dulu ya. Lu harus berperilaku ini. Iya sih, gitu. Itu mah udah standar umum gitu. Tapi bukan konseling. Apa sih yang lu inginkan? Apa sih yang ingin lu capai? Apa sih yang ingin lu jadi? Apakah memang saat itu tidak informasi tidak seluas sekarang, tidak terbuka sekarang sehingga nggak ada tuh, bahkan misalnya lu mau memilih untuk jadi kayak tadi kita diskusi sebelumnya gamer, nggak ada pilihan itu kan. Jadi kalaupun berdiskusi nggak seluas itu juga pilihannya gitu, selalu lebih arah-arahnya akademis dan seterusnya. Bahkan untuk menjadi content creator mana ada dulu gitu. Jadi bimbingan konselingnya tidak cukup luas menurut gue saat itu. Berarti guru BK itu kalau waktu gue tinggal di luar, Asik. Di luar kota, di luar Jakarta, di luar Jakarta, Di luar Pulau Jawa ya. di luar Jawa itu ada ada namanya guidance counselor. Oke. Kalau misalnya lihat beberapa film ya film SMA lah kalau udah kenakalan. Iya, jadi itu ada yang dipanggil ada. Dan itu emang ngobrolnya sesama, ya lu bisa curhat apa aja, karena waktu itu kayak di sekolah kita itu ada kematian gitu. Akhirnya dikasih public announcement, public announcement lah di sekolah gitu, kayak buat temen-temennya yang baru meninggal. Sangat dibuka pintunya untuk ketemu sama guidance counselor gitu. Untuk mereka mengutarakan perasaan mereka tentang kematian temannya. Iya, sampai selevel itu. Jadi secara emosional pun di guide oleh sekolah gitu. Itu sih udah tahap yang lebih tinggi untuk sebuah sistem pendidikan ya. Betul. Itu menurut gue yang terjadi. Jadi ngebantu bahwa ini anak-anak memang belum bisa mengenali dirinya juga. Jadi ada yang lebih dewasa, lebih ini untuk kayak apa yang lu rasain, gimana lu sedih, kenapa sedihnya, gitu-gitu. Jadi dari obrolan itu dia mengenal dirinya kan sebenarnya. Iya, gitu. Itu tuh waktu lu SD, SMP, SMA. Itu taruhlah SMP kelas 3, SMA kelas 1 ya. Itu SMA kayak. Lu di mana sih waktu itu? Di Maryland, Amerika. Maryland. Iya. Itu tuh sampai level waktu 11 September itu bullying terhadap anak yang turunan Timur Tengah itu kenceng banget. Iya. Serius. Sampai segitunya. Iya, semua yang Timur Tengah dibilangnya Osama bin Laden gitu-gitu, jadi bahan-bahan cengan. Itu ngeri sih. Iya, ngeri akhirnya sih, itu juga ada dipanggil gitu juga, ada bimbingannya gitu. Itu sih yang terjadi gitu. Ya itu jadi benar maksudnya. Ya dong, konsep healingnya jadi benar menurut gue. Itulah fungsi guidance, bukan guidance ya, itu healingnya. Iya, itu healingnya gitu. Diomongin tapi kan tidak self proclaim, tidak memproklamirkan diri sendiri gitu, saya ada masalah. Nggak apa-apa juga sih kalau memang lu merasa ada masalah gitu. Iya. Temukanlah pakarnya, temukanlah ahlinya gitu. Jangan lu memutuskan gue kayaknya harus healingnya mana atau healingnya ngapain. Lu Google, gue suka beres-beres, gue ADHD atau apa tuh? OCD. Iya kan, gue suka beres-beres, gue OCD. Enggak, emang lu apa gitu. Emang lu kelebihan energi aja. Iya, itu kalau gue ya kadang-kadang kalau kita googling sesuatu kan kayak gue kok kaki gue kram, ada kemungkinan kanker. Aduh, gue kanker kayaknya, friend gitu. Enggak, kalau OCD pun nggak tahu ya, gue juga nggak namanya OCD. Tapi maksud gue kalau bicara itu, gue juga seorang yang nggak bisa kalau nggak perfect gitu ya. Apakah itu kemudian gue ada kelainan? Kayaknya nggak juga ya, kayaknya maksudnya ya sah-sah aja gue punya. Iya nggak sih, sah-sah aja gue punya standar segitunya untuk ini harus perfect. Iya. Ngapain di mental health gitu, bukan ngapain di mental health sih, ngapain harus di healing gitu. Enggak lah, gue terima aja diri gue berbeda dari orang lain kan gitu. Ada orang yang berani segini jalan lah, atau ini cuek lah gitu. Contoh nih paling gampang, mau ke Bandung misalnya agak jauh deh, gue pasti akan lihat tangki bensin gue semana, gue isi full aja dulu sebelum gue berangkat ke Bandung, daripada ya udah di tengah nanti kita carilah isi bensin. Gue nggak terlalu suka, bukan kemudian menolak, nggak apa-apa juga. Bisa aja kan dipikirkan, sekalian rest area deh. Iya, boleh aja gitu. Tapi itu sudah harus ada di kepala gue gitu. Karena kalau main asal terobos, apakah itu membuat gue jadi punya masalah? Kan nggak juga ya gitu. Nggak tahu sih, gue belum pernah periksa. Bisa saja. Apakah gue bipolar dan seterusnya, bisa aja. Tapi kan
Ya Lu FOMO udahlah. aja sih Lon. Hah? Lebih pola FOMO aja kalau lu. Si bangke emang. Emang gitu aja Emang gitu orang. aja. Emang gitu aja orangnya kan. Udah. Tingkat level berikutnya, kalau gue jadi dia, gue lakukan hal yang sama.